Foodies, lihat nih, aku sekarang lagi ngaduk-ngaduk tetelan. Nah, siapa nih yang doyan tetelan nih kayak aku nih? Biasanya kalian pasti tahu dong kalau misalkan tetelan itu makannya pakai apa. Nah, ini udah pasti banget ya. Para pecinta bakso ya, ini di daerah Pamulang, aku lagi ada di bakso tetelan Mas Agus. Baksonya tuh asli bikinan sendiri dan selalu baru loh foodies. Jadi bikin pagi ini ya untuk dijual di hari ini. Ada bakso urat besar, bakso telur, dan bakso kecil. Tapi benar kata Ashraf nih, yang bikin gilar tuh ini tetelan. Ini tetelannya ada apa aja sih? Karena bentuknya kan lain-lain tuh. Ada yang begini, ada yang begitu. Ini ada apa aja nih? Kalau udah dibentuk, Mas, ini ada daging ya. Oke. Memang kita pure daging. Daging kita bagi 3, ada daging, ada kikil. Daging, kikil, Kikil, dan satu lagi urat. urat. Iya, Oh. urat yang kalau digigit tuh kenyal-kenyal gitu. Iya. Tapi Iya, tapi ini. tetap mudah dikunyah kan? Tetap mudah dikunyah. Tetap mudah dikunyah. Iya. Oke. Kalau mau versi lengkapnya, semangkok bakso urat besar udah berisi bihun, mie kuning, toge, dan sawi ya foodies. Ini kuahnya udah manggil-manggil aku banget nih Mas Agus ya. Wanginya itu loh. Iya. Kaldunya Mas, ini panas banget soalnya. Oh iya. Iya. Oke. Wah, wanginya Budis. Wah, ada baksonya di dalam. Iya. Nah, ini bakso urat besarnya. Mantap nih Budis. Iya. Aduh, Hati-hati Mas, panas. ini di dalam udah ada tetelannya. Ada. Wih, luar dalam oke dong nih. Bakso uratnya gede plus ada tetelannya pula. Apalagi ternyata tuh setiap bakso besar juga ditemenin 3 bakso urat yang kecil-kecil. Pas disiram kuah kaldunya, wangi gurihnya nendang. Ini gimana? Enggak coba kuahnya wong asli dari kaldu kaki sapi. Kebayang gak sih gurih-gurihnya sumsum ngeresep ke baksonya? Duh, jadi gak sabar pengen seruput langsung nih kuahnya. Tapi tunggu dulu. Lengkapi dulu nih kondimennya biar makin mantap. Ada bawang goreng, seledri, dan jeruk limau yang bakal bikin acara makan bakso makin meriah. Budis, lihat nih udah jadi. Wah, lihat tuh, membuncah banget, isiannya penuh. Foodies, ini dia nih Foodies yang aku maksud dari tadi ya. Apa sih enaknya tempat ini? View-nya. Lihat tuh Foodies, view-nya di sini kita bisa melihat sungai, perumahan yang cantik, ada lapangan bola. Wah, kurang enak apa Foodies? Makannya udah kayak lagi di puncak, kayak lagi di atas gunung gitu. Ngeliat dari atas semuanya. Makannya anget-anget. Mau siang mau malam semuanya enak. Setuju banget, kalau tempatnya aja udah bikin PW, makan pun jadi happy ya nggak sih? Gaskan lah, langsung kita icip yuk menu pertamanya, bakso urat besar tetelan. Foodies, ini mah manik Foodies, mantap nikmat. Wah, enak banget. Lihat Foodies, ini di dalamnya bener-bener ada tetelannya. Tuh, Tuh. Jadi bakso ini Foodies ya. Dari awal kita ngedeketin baksonya ke mulut kita aja, itu aromanya, ya Allah Foodies, enak banget. Wangi dagingnya dan kaldunya ini benar-benar menyatu banget sama baksonya. Dan yang aku suka, baksonya ini banyakan dagingnya Foodies. Plus di dalamnya juga banyak banget tetelannya Foodies. Ini nih yang namanya kompak, wangi gurihnya kuah kaldu emang senyata itu ya enaknya di lidah. Bikin baksonya makin terasa gurih, kenyal-kenyal, and delita. Nah, biar makin mantul, kalian bisa banget nih mix and match rasa pakai chili oil dan juga perasan jeruk limau ya. Dijamin deh nggak cuma lazis, tapi pedasnya tuh nyegerin. Yang ngantuk gegara lapar, wah bisa auto melek nih guys. Ada pedes-pedesnya gitu, Foodies, mantep. The best. Kuahnya pas kita pakai chili oil plus sama jeruk nipis, itu seger, pedes, asin, gurih, semua jadi satu Foodies. Enak banget. Dan yang aku suka, dicampur-campur kayak gini biasanya kan suka bertabrakan ya Foodies ya rasanya. Ini match banget, semuanya pas. Hihi, kayaknya ada yang masih pinisirin nih sama tetelannya. Makanya Mas Agus juga sediain satu porsi khusus isi tetelan aja yang harganya Rp16.000. Nah, kalau bakso urat besarnya yang tadi tuh Rp30.000 per porsi ya. Wah. Wangi-wangi sumsum gimana gitu Foodies ya.
Kita lahap aja foodies sekali nih ya. Tuh ada uratnya, dagingnya, kikilnya. Enak banget foodies, enak banget. Foodies, kalau mau seger-seger manis, kalian bisa pesan aneka minuman segar di sini. Tapi yang satu ini nih katanya the best sih, es kuwut. Dia punya selasi. Juga di dalamnya ada jelly-jellynya gitu foodies. Enak banget. Next, menu kedua, saudara sepupu jauhnya bakso nih. Ada mie ayam biasa, ada juga mie yamin. Tapi yang bikin beda, di sini toppingnya pakai tetelan. Wadidaw! Ini enak banget foodies. Ini approve. Mie yaminnya enak banget. Bumbunya beda. Coba kita pakai tetelannya juga ya. Gini ya. Bismillah. Ini mantap. Mantap banget foodies. Wah, mode ori aja udah endul. Gimana kalau pakai saus sambal sama kecap ya foodies? Tuh lihat kuahnya auto merah dan tampilannya jadi nyemuk-nyemuk gimana gitu ya. Ini merah banget loh. Yakin nih gak bikin beber cibeo. Ini tuh bener-bener ya pas aku makan ya foodies. Rasa ayamnya itu bener kuat sekali. Dan tetelannya, jangan lupa tetelan di sini benar-benar membuncah banget foodies ya. Ini menu utama dia, tokoh utamanya itu tetelannya foodies. Itu benar-benar mantap banget foodies. Warung bakso tetelan Mas Agus ini buka dari jam setengah 11 siang sampai jam 8 malam. Bisa banget nih buat pilihan menu makan siang atau jajan malam ya. Datang rame-rame sama Besti, berdua sama dia atau sendiri ya, sah-sah aja kok. Catat nih alamatnya, Warung Bakso Tetelan Mas Agus ada di Jalan Tanah Sewaan di Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Pamulang, Tangerang Selatan. Lokasinya emang hidden gems ya guys, so kalian juga kudu rada ngulik nih di map. Sip, selamat hunting foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Buat yang suka asam kayak aku nih, kalau yang asam-asam pasti udah tahu ini namanya kiamboy foodies. Tapi biasanya buah kiamboy itu digadoin aja. Kali ini buah kiamboynya mau kita olah jadi apa mbak? Asinan kiamboy. Jadi asinan kiamboy. Ini emang khas mana sih? Khas Bangka Belitung kan? Oh, pantesan nih aku yang sebagai anak Jaksel gitu ya. Aku nggak tahu nih asinan-asinan yang pakai kiamboy kayak gini. Ayo, pernah denger gak yang namanya asinan kiamboy? Yes, kiamboy aslinya adalah buah plum yang dijadikan manisan kering gitu foodies. Rasanya komplit loh, ada asam, ada manis, asin, dan juga sedikit pahit. Uniknya, jika digunakan pada asinan, kiamboy bakal mengeluarkan sensasi aromatik yang menambah kesegaran pada kuahnya gitu foodies. Duh, makin bikin kepo ya kan? Ini untuk pesanan orang kan? Nah, nanti abis ini foodies aku mau ngeracik buat aku sendiri foodies. Nah, ini buat orang dulu. Meski masih jadi newbie di antara cemilan buah, tapi asinan kiamboy ini udah punya banyak penggemar loh foodies. Lihat aja tuh yang beli, datang silih berganti. Buah di asinan ini jauh beda sama asinan Betawi ya foodies. Nggak ada bengkoang atau kedondong deh tuh, tapi adanya mangga muda, manisan salak, nanas, kelengkeng, anggur merah, anggur hijau, kiamboy tentunya, dan jeruk kasturi. Jauh kan bedanya? Ini yang foodies ya, dari kelihatannya aja ini buahnya kayak buah-buah premium, bener nggak? Iya. Kan, aku nggak salah tebak foodies. 3 juga? Iya. Baru kiamboynya 2 biji, Yang mana aja? merah enggak? Yang ini? Iya. Kita lagi buat asinan kiamboy mix kuah merah. Oh gitu. Iya. Oke, ini foodies tuh ya, kiamboynya ini udah direndam ya? Iya, udah diolah. Kuah kiamboy merahnya ini benar-benar merona ya foodies. Menyala kiamboyku. Kuahnya ini dibuat dari rendaman buah kiamboy merah, gula, garam, jeruk kasturi, dan cabai giling halus.
Nah, buat asinan kuah putih, bahan-bahannya agak beda nih. Selain kemboy putih yang jadi bahan utama, cabenya juga tidak dihaluskan, melainkan dipotong. Nah, ini dia nih yang bikin warna kuahnya tetap putih foodies. Selain asinan kiamboy merah, putih, di sini juga ada buah potong dengan bumbu rujak cocol. Ih, nggak sabar nggak sih, wajib coba ini mah semuanya. Udah pada ngilor ya nontonnya. Kalau aku sih di sini udah pengen langsung seruput aja nih ya, apalagi si kuah merahnya yang warnanya paling cantik foodies. Kalau gitu kita langsung cobain aja ini kuah merahnya foodies. Tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah cukup satu seruputan foodies kayak langsung kayak gini. Seger banget. Jadi nih rasanya tuh semuanya balance foodies. Jadi antara manis, terus asam, pedes, semuanya nyampur jadi satu. Kita ngeliat aja demam pengen ya foodies. Buah kiamboynya ini tuh ngasih rasa asin di awal tapi asam manis setelahnya. Tapi tetap kesimpulannya itu mah seger pakai banget. Nah, biar rasanya premium, kiamboy yang dipakai ini diambil langsung dari Bangka Belitung foodies. Makanya rasa kuahnya juga seger nyegerak banget. Makanya mah nggak mudah ya foodies ya. Kalau kita makan biasa aja pasti kecut gitu ya. Tapi karena ini udah kena air rendeman kuah asinannya, jadi endul banget foodies. Jadi apa ya, asamnya tuh agak turun sedikit, jadi bercampur sama rasa pedes, sama rasa apa ya, pedes manis gitu. Wah, jelas sih foodies, kue yang dipilih emang kualitas jempolan. Sebagai pecinta asam, asinan ini cocok banget deh. Tambahin lagi foodies. Duh, mohon maaf ya, yang nggak terlalu suka asam pasti agak terganggu dengan perasaan air jeruk aku. Kuahnya ini bisa diracik sesuai lidah kita foodies. Kalau kurang asam bisa request jeruknya ya. Nah, ada yang unik nih, ada anggur hijau. Asinan mana coba yang pakai buah premium ini ya kan? Tapi ternyata rasanya kawin banget loh. Di sini juga ada kelengkeng yang counter rasa asam kuah asinan dan nanasnya ini manis dan kerennya so yummy. Nih, ini salaknya foodies. Salaknya harus direndam dulu, dijadiin asinan dulu biar dia nggak oksidasi. Jadi nggak hitam gitu ya. Masih ada manisnya. Terus krus-krusnya juga masih ada juga. Gak cakep dong kalau tiba-tiba ada buah yang hitam ya foodies. Oke deh, next kita icip-icip yuk asinan kuah putihnya, yuk. Ternyata pedasnya masih aman juga. Kalau malah menurut aku kayaknya pedasan ini ya. Kuah putih dan merah punya buah yang beda. Bedanya ada jeruk Bali di kuah putih. Ternyata asinan kuah putih ini gak kalah segar loh foodies. Asamnya nambah sedikit. Terus kan jeruk Bali itu identik sama rasa sedikit ada rasa pahitnya ya. Ini rasa pahitnya nggak terlalu banyak, jadi masih normal-normal aja. Next, ada rujak potong nih yang isinya nanas, jambu air, dan mangga muda. Ini mirip lah ya sama rujak Bangkok. Cocolan sambal ini ada rasa manisnya, of course pedes, karena dia ada bubuk cabai. Selain bubuk cabai dia juga ada beberapa apa ya, kayak cabai benerannya gitu ya. Terus gula, sedikit garam, sama ini ada rasa terasinya gitu foodies. Nah, katanya nih ya, ini terasinya langsung dari Bangka juga foodies. Bumbu cocolnya ini benar-benar beda sama rujak Bangkok foodies. Ada manis, ada pedas, gurih ketemu sama manisnya buah potong. Lala, bikin agih, ay. Gimana? Udah gak tahan kan buat nyobain cemilan sehat yang super segar ini? Harga satu porsinya mulai dari 30 ribuan aja. Yuk langsung gas, geng foodies, kita jajan yuk.
So pedis, ini dia yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Budis, sekarang kita lagi ada di Pamulang. Yes, betul. Kita lagi di Pamulang malam-malam begini. Kamu mau ngasih aku apa sih, Firsa? Aku mau kasih tahu sama kamu Nik, Apa? salah satu tongseng yang legend banget. Oh, ini tongseng yang legend. Pantesan antrinya kayak begitu. Iya. Makanya kalau kita mau makan enak tuh harus ngantri dulu ya. Ya, beginilah kalau pengen icip tongseng Pak D Pojok yang ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Pak D jualan dari zaman dia masih muda nih, sekitar tahun 86 loh. Wow. Ini apa lagi Pak De? Coba. Oh, langsung masuk ke sini ya? Nah, Budis. Tusukannya bukan kaleng-kaleng nih. Tuh. Royal banget. Tutuannya Pak De. Nah, ini dia nih salah satu cara yang bikin pelanggan pada kepincut dan jatuh cinta sama menu tongsengnya Pak D. Racikan bumbu rahasia yang udah disempurnakan sejak tahun 80-an. Mantap. Ngipasin siapa nih Pak De? Oh, ngipasin ini. Ngipasin ini ternyata. By the way, cara ngipasin bener tuh gimana sih Pak D? Oh, ya coba Pak De. Coba ya Pak De ya. Apa-apa harus belajar dulu nih Budis. Biar makin jos, kuah dan kecapnya jangan sampai kelewatan ya. Nah, kalau soal sambal sih selera ya Foodies. Kalian termasuk yang pedes galak atau pedes santuy nih. Ya, jadi juga nih ngomong-ngomong akhirnya tongseng Pak D Pojok featuring Firsa Putra. Tuh Budis. Dari aromanya udah tercium. Enak banget dan ciri khas tradisional itu kuat banget di sini Budis. Apalagi bau-bau asap arangnya tuh khas banget Budis. Judulnya sih jualan tongseng, tapi warung makan Pak D ini juga jualan gulai dan sate Foodies. Jadi mau tongsengnya atau icip gulainya dulu ya guys. Budis. Nah, ini dia tongseng yang Firsa masakin tadi. Waduh. Ya, kalau yang Firsa pegang ini ada tongseng sapi. Dan kalau buat kamu Nik ini ada tongseng kambing. Tongseng kambing. Jadi porsinya sebanyak ini, Ya, Firsa? banyak banget ini spesial pokoknya. Spesial pokoknya ya. Mau tahu kenapa warung Pak D Pojok jadi salah satu warung kuliner kecintaan warga Pamulang? Nih alasannya Foodies. Masakannya ini kayak aroma tradisional tuh kuat banget gak? Iya, benar. Iya bener banget tuh. Ini bumbunya bumbu-bumbu tradisionalnya Iya. berasa banget gitu, kayak bawang putih, bawang merah itu berasa deh Foodies. Jadi kalau pedes-pedesnya dari ini tadi pakai cabai merah nggak? Pakai cabai hijau. Oh, cabai Iya. hijau. Oh. Ada juga cabai merahnya, cuma nggak banyak ya. Pantesan agak-agak anget di tenggorokan tapi masih wajar gitu Iya. rasa pedesnya. Selain bumbunya yang nggak pelit, isiannya juga mantap jiwa nih. Kalian mau yang berlemak-lemak gurih? Ada. Mau daging? Udah pasti ada. Bahkan tulang muda pun ada Foodies. Rasanya pas, gurihnya pas, dan pedasnya itu sopan banget masuk ke perutnya. Oke, nah kalau aku yang tongseng kambing ini rasanya memang kayaknya original dari tongsengnya si Pak D tersendiri ya. Soalnya aku merasakan rasa yang berbeda dibandingkan tongseng-tongseng yang pernah aku cobain gitu. Apalagi tadi aku lihat ada bumbu rahasia dapurnya luar biasa. Oh, jadi ada bumbu khususnya Iya. untuk ditumis. Wow. Bumbu rahasia Pak D. Pantesan aja menu tongseng jadi favoritnya warga sini. Monica yang udah melanglang buana kemana-mana nih cobain kuliner serba daging aja bisa langsung kepincut dia di sini. Pas banget. Enak ya? Dagingnya itu lembut, gurih, dan kayak aroma sapinya tuh nggak ada. Itu. Aroma daging dari Aroma sapinya dagingnya gitu iya. ya. Kalau kambing kan aroma perengus kambingnya tuh suka kecium. Ini enggak, Budis. Jadi dia ketutup sama si bumbu-bumbu yang tadi. Ada bumbu uleknya, ada bumbu irisnya, kayak tomat, cabai, itu semua disatuin bersatu padu. Bersatu padu di dalam Si mangkuk ini. aromatik dari si bumbunya tuh menutupi si aroma kambingnya. Bener banget. Tapi kayak ini enaknya ini pakai nasi deh Budis ya. Iya. Iya deh, iya. Mana paten kan kalau makan gak pakai nasi, gasken lah.
Selanjutnya foodies, kita sikat gulai ala Pak D yang dalam sehari ini lakunya bisa sampai lebih dari 70-an porsi loh. Sama seperti tongseng, kalian bisa pilih gulai kambing kayak yang di Ece Fiersa ini atau gulai sapi yang mau ditakis sama Monica. Oh iya, jadi perbedaannya gitu ya. Kalau tongseng tadi kecil-kecil, ada Iya. lemaknya, Iya. ada kolnya. Pasti kalau gulai ini lebih ke semuanya daging. Iya, Foodies. semuanya daging tuh. Gak cuma full daging, ada juga jeroan kayak usus, paru, babat, dan limpa. So, itu kenapa porsinya juga sama barbarnya dengan tongseng tadi ya? Rasanya itu Masya Allah. Rasanya kuat ya. Uh. Ini kuah gulai. Rasanya kuat banget ya, rempah-rempahnya kuat. Ini yang bikin aku bingung. Kenapa? Kamu itu masaknya sama Pak D apa sama Uda? Ini soalnya bumbunya kayak masakan Padang ya nggak sih? Iya. Ini loh Foodies. Ini tuh rasanya nih, dia tuh kuahnya lekoh banget. Nah itu Kak, masakan tradisional Kak. Pengalaman jualan selama puluhan tahun dari sejak di Jakarta sampai pindah ke Pamulang bikin masakan Pak D ini jadi punya ciri khas tersendiri. Kayaknya nggak bakalan ada nih ya di warung tongseng lain. Apalagi harganya receh banget loh untuk porsi sebarbar ini. Ya, tongseng atau gulai itu cuma 20.000, sementara satenya 30.000 aja. Nah, yang udah mengiler nih, buruan langsung cus cari aja warung tongseng Pak D ya. Yang ada di kawasan Ruko Pamulang Permai. Lokasinya ada di pinggir jalan, tepatnya di pojokan salah satu bangunan ruko. Jam 5 sore bisa diorder nih. Oh ya, sarannya sih datangnya jangan kemalaman kalau kamu nggak mau nyesel kehabisan, oke? Cheers! Makan receh. Menu receh, Tapi rasa nggak receh. recehan. Makan lagi satenya. Wuhui. Foodies, comfort food yang satu ini emang gak pernah bisa lepas ya dari jeratan lidah warga plus 62. Yes, pecel lele. Secara harganya murah tapi rasanya ngangenin ya gak sih? Apalagi di pecel lele 3 darah yang satu ini. Satu porsi isinya ada 3 lele sekaligus. Wadidaw, bener-bener pro pembeli banget nih. Foodies, wah akhirnya saya bisa juga nih akan makan di pecel lele 3 darah Cakto di kota Yogyakarta. Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Wah, luar biasa nih kayaknya semangat banget ya kan uleknya. Mas, ini konsepnya gimana? Kok pecel lele tapi di dalam apa namanya? Cobek kayak begini. Ya, karena kita pakai platingnya di cobeknya langsung, Mas. Oh gitu. Ini Jogja banget atau apa banget nih kira-kira? Ini Jawa Timur banget sih, Mas. Jawa Timur banget. Wah, berarti ini dari Surabaya gitu. Iya. Move ke Jogja tapi jualan pecel lele khasnya Iya. Jawa Timur. Sambalnya sih nggak perlu ditanya, jaminan bisa nambah berkali-kali nih foodies. Sebelum digoreng, lelenya dimarinasi dengan bumbu. Ada bawang putih, lengkuas, serai, dan juga rempah-rempah yang lain. Marinasinya minimal 1 jam sampai bumbunya benar-benar ngeresep banget hingga ke dalam daging terdalam. Full of bumbu ya. Iya. Nih, udah pas 3 ekor ya kan? 3 ekor, 3 darah itu karena 3 ekor di cobeknya apa gimana 3 darah itu sebenarnya? Enggak, Mas. Nama anak saya. Oh gitu. 3 darah berarti 3 perempuan 3 gitu ya? perempuan. Oke, siap. Berarti ini ngulek kemudian digoreng. Proses gorengnya ini tergantung requestan para pelanggan. Mau yang agak basah, setengah garing, atau goreng kering pun juga bisa ya. Lele goreng kering sih katanya paling jos gandos nih rasanya. Ini berapa nih Mas kalau satu porsi? Standarnya 4-5, Mas. 4 sampai 5, berarti Nah. saya 3. Sampai 3. Oke, tuh. Ini 4 ya kan? 4. Terus apa lagi? Kita ulek, Mas. Ulek ya. Oke, kita langsung ulek-ulek. Oh, dibalik. Aduh, mohon maaf Foodies ya. Mohon maaf ya kan. Aduh. Ulala, sambal khas Surabaya tuh emang anti gagal ya foodies. Tomat, terasi, dan cabai rawit diulek serba dadakan. Ditambah tomat goreng biar sambalnya berair dan juga berminyak. Aduh, pikirannya kemana-mana deh nih. Pengen segera menyantap sambal khas Surabaya ini.
Oke, udah selesai belum? Belum Mas, terus terakhir. Oh, ini set terakhir nih. Nah, ini yang menentukan. Yang menentukan. Oh, menentukan. Kenapa menentukan? Menentukan khas Surabayanya. Surabaya ini kok kecil banget ini? Ini jeruk limau. Oke. Iya. Jeruk limau nggak boleh ketinggalan. Asam segar ketemu dengan cabai rawit dan tomat. Wah, makin menjadi-jadi guys rasanya. Harga pecel lele di sini cuma 13 ribuan aja. Mana dapat 3 ekor lele pula, iya kan? Mantep pol nih foodies. Ini dia nih. Wow. Bener-bener ya kan, definisi 3 darah. Ini kayaknya lelenya perempuan semua nih. Kita cek nanti, oke? Siap. Berarti taruh di tempat saya ini ya. Oke, siap. Oke. Wow, boleh. Langsung di plating tuh. Tuh. Aduh, ini lelenya dari mana nih biasanya? Atau Kita lele ada kolam Jogja? sendiri. Oh, ada kolam Iya. sendiri. Oke. Udah sama petani. Siap. Petani. Jadi dia apa namanya sudah diternak gitu ya? Satu porsi pecel lele 3 darah udah siap santap. Cheers dan langsung kita sikat aja. Mumpung masih panas nih. Foodies, resep turun-temurun yang dibawa langsung dari Surabaya ini emang mantep banget sih. Sekali coba, jaminan pasti mau lagi dan mau lagi. Langsung disantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Asli. Lelenya ini karena sudah dimarinasi dengan bumbu, jadi menurut aku sampai ke dalam daging-dagingnya itu rempah-rempahnya berasa, kemudian asinnya pas banget, ditambah dengan si sambelnya ini. Wow. Pedas-pedas segar dari tomat dan mantep banget dari terasinya ya. Sambal emang menjadi salah satu kuncian yang menentukan kelazizan rasa pecel lele. Kalau sambalnya udah approve ya, yang lain pasti bakalan ikut deh tuh. Semakin banyak kita cocol, terasinya itu sangat mendominasi. Tuh. Wow. Mantap ya. Meskipun dia pakai cabai rawit, karena tadi aku cabenya cuma 3, standar kan 4 ya. Jadi pedasnya menurut aku pedas pas, nggak terlalu yang pedas banget. Wih, ternyata jempol kuadrat ya buat pecel lele 3 darah Cakto. Takaran sambelnya yang pas, terus lelenya juga oke punya nih yang foodies pas masuk mulut benar-benar juara rasanya di lidah. Ini peteknya benar-benar petek tua. Yang kalau dimakan itu, aduh, nggak bisa kalau bisa setengah langsung satu petek sekaligus dimakan ya kan. Lelenya mantap. Please dan itu pete goreng ditambah tahu tempe dan lele yang crispy kok kayaknya kompak banget ya, saling melengkapi satu sama lain. Pokoknya semua lengkap. Kalau misalnya nggak suka ikan ya kan, kamu bisa pilih ayam juga. Jadi benar-benar super komplit. Pilihan menunya tuh banyak, nggak bakal bosan kalau kesini. Buat kamu pecinta lele, cus meluncur buat makan di sini. Bukanya dari jam 5 sore hingga sehabisnya. Rawan ludes nih kalau udah kemalaman foodies, jadi mending datang lebih awal biar kamu gak zonk, oke? Ini dia definisi yang namanya makan receh. Menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wow, lanjut makan lele.